Kami dari kelompok topik 3 tentang tata cara penulisan artikel ilmiah. Perkenalkan, nama saya Nafasya Triananta dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 2405-1028. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Riasti dengan NIM 240510003133. Prodi Teknik Elektro, kemudian Perkenalkan nama saya Aryo Putra Wicaksono dengan NIM akhir 031 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan nama saya Arif Hadi Wibowo dengan NIM 24051032 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nastaria Suta dengan NIM 2405-1037 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Bayut Nyadar Arimbawa dengan NIM 2405-1038 dari Prodi Teknik Elektro. Baik, di sini kami dari kelompok topik 3 akan menjelaskan tata cara penulisan dari artikel ilmiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan topik dan rumusan masalah serta mengumpulkan dan mengkaji literatur. Nah, di sini yang pertama ada menentukan topik dan rumusan masalah. Pilih topik yang spesifik, relevan, dan memiliki kontribusi signifikan terhadap bidang ilmu tertentu. Nah, menentukan topik pada artikel ilmiah ini merupakan langkah awal yang penting dan harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, kita harus perhatikan langkahnya. Yang pertama, kita tuh memilih topik yang relevan dengan keahlian dan juga memungkinkan untuk memahami masalah lebih dalam dan lebih lanjut. Kemudian kita tuh harus cari masalah yang masih membutuhkan solusi atau pemahaman yang lebih lanjut. Terus kita harus fokus nih pada topik yang spesifik. Pilih topik yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi baru pada bidang yang telah kita pilih gitu. Kemudian pastikan topik yang dipilih realistis dan dapat diselesaikan dalam waktu yang dimiliki atau waktu yang singkat atau sesuai yang kita miliki waktunya. Kemudian setelah memilih topik, susunlah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik. Nah, pada rumusan masalah ini kita tuh harus perhatikan dulu apa yang ingin kita pecahkan pada topik kita tersebut. Nah, rumusan masalah ini adalah pernyataan atau pertanyaan yang spesifik yang menggambarkan inti dari masalah penelitian. Nah, rumusan masalah ini juga membantu untuk memperjelas fokus penelitian dan memberikan arah yang jelas terhadap tujuan penelitian. Nah, ada pula nih langkah-langkah dalam membuat rumusan masalah agar kita lebih mengetahui ya. Yang pertama, mulailah dengan memahami latar belakang topik dan mengidentifikasikan masalah utama yang ingin kita teliti. Pastikan masalah yang kita pilih adalah masalah yang relevan, signifikan, dan juga membutuhkan solusi atau pemahaman yang lebih lanjut. Rumusan masalah itu biasanya tuh disajikan dalam bentuk pertanyaan dalam penelitian. Nah, pertanyaan ini akan membantu memberikan arah penelitian dan menggambarkan aspek yang akan dieksplorasi, dan kemudian kita merumuskan masalah tersebut, terus kita juga harus membaca kembali nih untuk memastikan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang relevan, layak, dan sesuai dengan topik penelitian yang telah kita pilih gitu. Kemudian mengumpulkan dan mengkaji literatur. Nah, tinjau literatur sebelumnya untuk memahami apa yang telah diteliti dalam topik tersebut. Kemudian riset literatur membantu untuk mengidentifikasikan celah penelitian atau research gap dan menyediakan landasan teori. Nah, mengumpulkan dan mengkaji literatur ini adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah karena membantu penelitian untuk memahami konteks. Nah, menemukan celah gap juga dan mengidentifikasikan temuan-temuan sebelumnya yang relevan dengan topik. Nah, ada juga nih tahapan dalam mengumpulkan dan dalam mengkaji literatur. Yang pertama itu kita harus menentukan nih kata kunci yang relevan, tentukan juga kata kunci yang terkait langsung dalam topik penelitian. Kemudian mencari literatur dari sumber yang terpercaya seperti menggunakan Google Scholar, PubMed, JSTOR, atau Science Direct, dan web-web lainnya yang memiliki jurnal-jurnal ilmiah yang eh, akademis yang terpercaya. Kemudian mengumpulkan literatur yang paling relevan. Pilih literatur itu yang paling relevan dan mutakhir atau memberikan gambaran perkembangan terkini tentang topik yang kita pilih. Kemudian menganalisis dan mengkaji isi literatur. Kita harus baca literatur dengan kritis, identifikasi metode yang digunakan, hasil penelitian, serta kesimpulan yang diperoleh dari masing-masing sumber. Kemudian menyusun kerangka kajian literatur. Susunnya itu kayak kita membuat kerangka kajian literatur berdasarkan hasil pengelompokan tema dan analisis, kemudian buat alur yang logis dari latar belakang hingga ke arah permasalahan yang belum terpecahkan.
menganalisis tinjauan literatur ini juga setelah kerangka siap kita harus tulis sajian literatur dengan menghubungkan setiap studi yang relevan dalam narasi yang koheren atau yang relevan. Kemudian mencatat referensi dengan teliti. Terus setelah kita melakukan itu, setelah melakukan pengumpulan dan pengkajian literatur dengan teliti, tidak hanya memahami topik penelitian lebih, tapi juga kita harus memastikan bahwa penelitian memiliki dasar yang kuat dan relevansi yang jelas. Terima kasih. Oh iya. Oke. Selanjutnya ada menentukan metodologi penelitian. Sebelumnya, apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan data yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam menentukan metodologi penelitian, itu ada beberapa cara. Sebelum kita menentukan bagaimana metodologi penelitian yang akan kita lakukan, kita tentukan dulu tujuan penelitian tersebut. Identifikasi tujuan dan pertanyaan penelitian. Ini akan membantu menentukan apakah penelitian itu bersifat kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Lalu selanjutnya adalah menentukan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian di sini ada 3, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Untuk kualitatif sendiri itu dia memahami fenomena sosial yang mendalam seperti wawancara, observasi, atau studi kasus. Jadi dia itu mengetahui secara mendetail, tidak hanya tidak hanya berapa jumlahnya, tetapi juga mengetahui apa eh, fenomena sosial yang mendalam. Lalu selanjutnya ada yang kuantitatif. Kuantitatif itu untuk mengukur hubungan atau variabel seperti survei atau eksperimen. Jadi di sini kuantitatif hanya menentukan jumlah atau angkanya saja. Lalu yang ketiga ada campuran, yaitu adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Lalu yang ketiga, setelah kita menentukan pendekatan penelitian, kita menentukan metode pengumpulan data. Jadi, bagaimana cara kita mengumpulkan data? Itu ada survei atau kuesioner untuk data kuantitatif, observasi dan wawancara mendalam untuk data kualitatif, lalu ada eksperimen untuk menguji hubungan sebab akibat. Lalu yang terakhir ada menetapkan sampel. Kan tidak mungkin juga kita akan meneliti semuanya. Contohnya kita meneliti jumlah penduduk, kan tidak mungkin kita teliti semuanya. Kan mesti kan kita tetapkan sampelnya ya agar hasilnya bisa digeneralisasi. Lalu selanjutnya kita melakukan penelitian tersebut. Setelah kita menentukan metodologinya, kita lakukan penelitiannya. Yang pertama, step pertama itu ada pengumpulan data. Gunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Pastikan prosedur pengumpulan data konsisten agar hasil penelitian dapat diandalkan. Dengan kata lain, tidak menyebabkan kerancuan data. Lalu yang kedua ada validasi data. Setelah kita mengumpulkan data, ya, apakah data tersebut emang benar atau dengan kata lain itu dia valid datanya? Nah, kita pastikan dulu jika memungkinkan. Lalu yang ketiga ada menghindari bias. Jadi setelah kita validasi, nah, pastikan pengumpulan data itu bebas dari bias atau tadi adalah kerancuan agar hasilnya objektif. Jadi tidak menimbulkan banyak banyak kerancuan atau banyak spekulasi yang lain. Lalu setelah kita melakukan penelitian, data tersebut kita analisis ya. Nah, data itu ada 2, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam data kualitatif, gunakan metode analisis tematik atau analisis isi. Nah, untuk data kuantitatif,
gunakan statistik deskriptif atau inferensial sebagai kebutuhan. Anda bisa melakukan uji hipotesis, regresi, atau analisis korelasi. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian menganalisis data dan menulis hasil penelitian. Sebenarnya apa sih analisis data dan menulis hasil penelitian? Analisis data adalah proses sistematis untuk mengevaluasi data, dan hasil penelitian adalah temuan dari analisis data tersebut. Pertama, analisis data itu menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum seperti nilai mean. Nilai mean adalah nilai rata-rata, dan nilai median atau nilai pertengahannya. Yang kedua adalah menulis hasil penelitian. Sajikan temuan secara jelas, tanpa interpretasi, dan sertakan statistik penting dan kutipan dari kualitatif yang jelas. Next, contoh hasil penelitian. Di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya seperti setelah menganalisis data dari 120 responden, 70% melaporkan peningkatan kepercayaan diri. Skor keterampilan meningkat rata-rata 25%, dengan P lebih kecil 0,001 menunjukkan signifikansi statistik. Pertama, analisis data deskripsi. 70% responden merasa lebih percaya diri dan 60% melaporkan peningkatan produktivitas. Dan yang kedua, analisis data signifikasi. Peningkatan skor keterampilan sebesar 25%. Secara statistik, P lebih kecil dari 0,01. Sebenarnya P lebih kecil dari 0,01 itu apa sih? Itu adalah menunjukkan kemungkinan kurang dari 1% bahwa itu terjadi kebetulan, dan peningkatan kepercayaan diri mendapatkan 70% responden, dan peningkatan produktivitas mendapatkan 60%. Apa sih keuntungannya? Pertama, itu akan menjadi sangat efektif. Kedua, berpotensi lebih lanjut dari data ini. Dan yang terakhir, manfaatnya sangat luas. Kesimpulannya adalah sebanyak 70% responden melaporkan peningkatan kepercayaan diri dan 60% mengalami peningkatan produktivitas. Ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri, produktivitas, dan keterampilan responden. Demikian penjelasan saya mengenai menganalisis data dan penulisan hasil penelitian. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya penyuntingan dan pemeriksaan adalah proses yang dilakukan untuk sebelum dirumuskan. Tujuan dari proses adalah mengurangi dan jangan mempengaruhi dalam melakukan penyuntingan dan memeriksa ulang. Beberapa langkah yang meliputi mengecek seperti judul, jumlah, isi, dan kesimpulan. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke bagian pembahasan. Di bagian pembahasan, terdapat interpretasi hasil. Bagian ini menjelaskan arti dari hasil penelitian itu berlaku. Interpretasi hasil mencakup bagaimana data yang ada menjawab tujuan penelitian dan apa yang bisa dipahami dari data tersebut. Misalnya, jika data menunjukkan adanya pola tertentu, penulis perlu menjelaskan apa yang menyebabkan pola itu muncul. Lalu, kaitkan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Di sini, hasil penelitian dihubungkan dengan teori atau penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah hasil mendukung atau justru bertentangan dengan penelitian yang sudah ada. Hal ini memberikan konteks dan menguatkan temuan dalam artikel. Selanjutnya, kontribusi pada pengetahuan. Jelaskan bagaimana temuan penelitian ini berkontribusi pada perbedaan keilmuan yang sedang dikaji. Misalnya, apakah ada pengetahuan baru yang bisa didapat dari hasil ini, atau apakah hasil penelitian memberikan perspektif baru yang berguna. Lalu, keterbatasan. Penulis perlu menyebutkan keterbatasan penelitian yang mungkin mengaruhi hasil atau generasi temuan. Misalnya, jumlah sampel yang terbatas atau variabel yang tidak teliti.
Hal ini menunjukkan transparansi dan membantu pembaca memahami secara kritis. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Di bagian ini terdapat rangkuman temuan utama. Kesimpulan mencakup ringkasan dari hasil-hasil utama yang telah dibahas. Bagian ini berfungsi untuk menguatkan kembali temuan-temuan signifikan secara singkat dan padat, sehingga pembaca memahami poin penting penelitian. Lalu, jawaban terhadap rumusan masalah. Kesimpulan harus secara langsung menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang sudah ditentukan di awal. Artinya, penulis perlu menyampaikan secara jelas bagaimana hasil penelitian memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Lalu, singkat dan padat. Kesimpulan tidak boleh mengandung informasi baru atau penjelasan tambahan. Tujuannya adalah agar pembaca bisa memahami hasil akhir dari penelitian dengan cepat tanpa penjelasan berulang. Lalu, adalah bagian saran. Di bagian saran terdapat dua jenis, saran penelitian selanjutnya, yang mencakup perluasan cakupan atau area penelitian, menyediakan saran untuk memperluas topik penelitian atau memperbanyak sampel agar hasil lebih representatif. Penggunaan metode atau pendekatan baru, yaitu memberi masukan untuk mencoba metode atau pendekatan yang lebih sesuai atau yang mungkin digunakan dalam penelitian ini. Lalu variabel tambahan yang bisa dianalisis di masa depan, penelitian bisa ditingkatkan dengan penambahan variabel baru yang bisa memberikan sudut pandang yang lebih luas. Selanjutnya adalah saran praktis. Di saran praktis terdapat implikasi hasil bagi kebijakan atau praktik di lapangan. Menjelaskan bagaimana hasil penelitian akan mempengaruhi kebijakan atau aplikasi praktis di dunia. Ini bisa termasuk saran untuk mengambil keputusan atau profesional di bidang terkait. Lalu rekomendasi penerapan temuan dalam situasi nyata. Memberikan rekomendasi praktis untuk menggunakan hasil penelitian dalam situasi yang sebenarnya, yang dapat memberi dampak nyata atau manfaat bagi masyarakat atau bidang tertentu. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Yonatan dari Prakoso dengan NIM 24051000007. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian buat daftar pustaka dan menulis abstrak serta judul. Yang pertama, kita masuk ke daftar pustaka. Di daftar pustaka ini biasanya merupakan bagian yang paling akhir dalam suatu penulisan artikel ilmiah. Di daftar pustaka ini kita menyantumkan semua sumber referensi yang kita pakai di dalam kitab menulis artikel dengan format citasi yang disesuaikan seperti APA, MLA, atau IEEE. Nah, format citasi tersebut disesuaikan dengan aturan jurnal tempat artikel yang akan kita publikasikan. Di daftar pustaka ini sangat penting sekali karena merupakan bagian kita untuk mengecek plagiasi dan untuk memvalidasi bahwa artikel tersebut kita buat sendiri dengan lampiran referensi yang kita akan tampilkan. Selanjutnya yang kedua ada judul. Di judul ini harus singkat ya, dan juga mencerminkan isi penelitian. Dan judul ini bagian yang sangat-sangat paling penting karena pembaca akan pertama kali melihat artikel kita melalui judul ini. Jadi sebisa mungkin judul ini kita buat secara singkat, padat, dan jelas, dan juga mencerminkan isi penelitian yang akan kita buat atau yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya yang ketiga ada abstrak. Abstrak ini memberikan sedikit gambaran singkat tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian yang kita buat. Dan di abstrak ini biasanya terdiri dari 150 sampai 250 kata. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada abstrak dan pendahuluan. Abstrak dan pendahuluan adalah dua komponen utama dalam artikel ilmiah yang berperan penting untuk memperkenalkan dan memberi konteks penelitian kepada pembaca.
Jadi yang pertama itu abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah ringkasan singkat dari artikel ilmiah yang menyajikan inti penelitian, meliputi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Fungsinya adalah memberikan gambaran keseluruhan penelitian secara cepat, sehingga pembaca bisa memahami esensi penelitian tanpa harus membaca seluruh artikel. Lalu isi dari abstrak itu ada 4. Yang pertama adalah latar belakang atau tujuan, itu menjelaskan konteks atau alasan penelitian dilakukan. Yang kedua ada metodologi, itu menyampaikan metode penelitian, desain, atau pendekatan utama. Yang ketiga ada hasil utama, menyajikan temuan utama penelitian secara langsung dan ringkas. Dan yang terakhir ada kesimpulan atau implikasi, mengabarkan kesimpulan utama dan pentingnya penelitian. Selanjutnya ada cara menulis abstrak. Yang pertama itu tulis abstrak setelah artikel selesai untuk merangkum seluruh isi penelitian. Lalu gunakan kalimat singkat dan jelas, hindari istilah teknis yang berlebihan. Selanjutnya sertakan setiap komponen penting secara padat, biasanya dalam 150 sampai 250 kata. Dan yang terakhir, revisi untuk memastikan bahasa ringkas, jelas, dan langsung ke inti. Dan yang kedua ada pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan adalah bagian awal dari artikel yang memberikan latar belakang, konteks, dan alasan di balik penelitian. Ini membantu pembaca memahami topik dan alasan mengapa penelitian tersebut penting dan relevan. Lalu ada isi dari pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Itu gambaran umum dan konteks topik yang akan diteliti. Yang kedua ada identifikasi masalah atau gap penelitian, menunjukkan kesenjangan penelitian yang ingin diisi. Lalu ada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, menyampaikan pertanyaan atau masalah utama yang ingin dijawab. Selanjutnya ada tujuan penelitian, menyebutkan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Yang terakhir ada signifikansi atau manfaat penelitian, menggambarkan nilai penting penelitian bagi ilmu, pengetahuan, atau masyarakat. Lalu ada cara menulis pendahuluan. Yang pertama itu mulailah dengan latar belakang yang memperkenalkan topik umum penelitian. Yang kedua, identifikasi dan jelaskan masalah spesifik yang akan diteliti serta gap dalam penelitian sebelumnya. Yang ketiga, tentukan fokus penelitian dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Yang keempat, nyatakan tujuan dan signifikansi penelitian dengan jelas. Dan yang terakhir, periksa alur dan kelengkapan untuk memastikan keterhubungan dan kejelasan ide-ide dan pendahuluan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Baik, di sini saya akan membahas tinjauan pustaka dan metodologi. Tinjauan pustaka adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang berisi teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini. Mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Tinjauan pustaka berisi studi terdahulu, kerangka teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Tinjauan pustaka menjadi landasan teori dalam melakukan penelitian, sehingga tinjauan pustaka atau landasan teori diambil dari berbagai sumber bacaan, seperti buku-buku teks dan jurnal terbaru. Kemudian, cara menyusun sebuah tinjauan pustaka adalah dengan 1. Mencatat teori yang akan dibutuhkan. Yang kedua, melakukan ikhtisar referensi. Yang ketiga, melakukan proses sintesis dan perbandingan. Yang keempat, melakukan analisa terhadap referensi. Yang kelima, melakukan identifikasi debat, tema, dan kesenjangan. Yang keenam, membuat garis besar struktur tinjauan pustaka. Dan yang ketujuh, susun tinjauan pustakanya. Kemudian, metodologi. Metodologi adalah ilmu yang membahas pendekatan, filosofi, dan kerangka teori yang mendasari pemilihan dan penerapan metode dalam penelitian. Struktur bagian metode harus mendeskripsikan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian, menjelaskan bagaimana bahan-bahan tersebut disiapkan untuk penelitian, mendeskripsikan protokol penelitian, menjelaskan bagaimana pengukuran dilakukan dan perhitungan apa yang dilakukan, dan menyatakan uji statistik apa yang dilakukan untuk menganalisis data tersebut. Kemudian, dalam bagian metodologi penelitian terdapat
Satu, lokasi dan subjek penelitian. Yang kedua, desain penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, definisi operasional. Yang kelima, instrumen penelitian. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Yang ketujuh, teknik analisis data. Dan cara menyusun metodologi adalah pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Dan yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Itulah pembahasan tentang tinjauan pustaka dan metodologi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dan daftar pustaka. Sama bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan merupakan penutup yang merangkum hasil utama penelitian atau analisis yang telah dilakukan. Bagian ini tidak mengulang informasi detail dari bagian sebelumnya, tapi sudah menekankan pada hasil dan makna temuan secara ringkas. Jadi, di pembahasan sebelum-sebelumnya, diringkas di kesimpulan ini, ditaruh di kesimpulan. Jadi, supaya ringkas gitu. Untuk tata cara penulisan penyimpulan, yang pertama ada ringkas dan fokus. Kesimpulan harus singkat, langsung pada inti, dan tidak mengulang pembahasan yang sudah dijelaskan secara rinci. Jadi, kesimpulan ini bersifat singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, berbasis data dan temuan. Kesimpulan harus berdasarkan data atau hasil penelitian yang telah dicapai, bukan spekulasi atau asumsi. Jadi harus ada data yang akurat. Yang ketiga, relevan dengan tujuan penelitian. Temuan utama harus sesuai dengan tujuan penelitian dan menunjukkan keterkaitan antara hasil dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Jadi itu tata cara menulis kesimpulan. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian yang berisi semua sumber referensi yang digunakan dalam artikel ilmiah. Daftar ini berfungsi untuk menguatkan argumen atau data yang disampaikan serta menghindari plagiarisme. Jadi si daftar pustaka ini dia tuh berisi referensi atau sumber dari artikel yang sudah dibuat. Jadi dicantumin semua di daftar artikel. Untuk tata caranya, yang pertama, urutkan berdasarkan abjad. Daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad nama belakang penulis pertama. Jadi, penulisan daftar pustaka itu nama belakangnya dulu, baru nama depan. Yang kedua, ikuti format citasi yang ditentukan. Gunakan format yang sesuai. Contohnya, biasanya kalau di formulisme itu menggunakan apa style atau ada yang lainnya, tapi biasanya menggunakan apa style. Yang ketiga, lengkap dan konsisten. Setiap entry harus mencakup informasi lengkap, seperti nama penulis, judul tahun, penerbit, dan di mana sumber itu diterbitkan atau diperoleh. Jadi informasinya harus lengkap. Oke, mungkin cukup begitu aja dari kesimpulan dan daftar pustaka.